Kerja keras mati-matian, tapi rezeki gitu-gitu aja. Pembahasan yang pertama, mungkin kita salah faham tentang rezeki. Pembahasan yang pertama, mungkin kita salah faham tentang rezeki. Menurut kita rezeki itu adalah uang. Menurut kita rezeki itu adalah emas. Menurut kita rezeki itu adalah harta. Sehingga kalau tidak dapat uang, tidak dapat emas, tidak dapat harta, kita menganggap tidak dapat rezeki. Kita luruskan dulu pemahaman kita tentang rezeki. Semua pemberian Allah yang membuat kita menjadi taat itu adalah rezeki. Semua pemberian Allah yang membuat kita menjadi taat itu adalah rezeki. Rezeki dibagi dua. Ada rezeki yang zahir, ada rezeki yang batin. Rezeki yang terlihat, rezeki yang tidak terlihat. Rezeki yang zahir, makulat yang dimakan, nasi, beras, tiwul, getuk. Masyrubat yang diminum, air, sirup, teh, kopi, susu, madu. Malbusat yang dipakai, kain, sarung, baju, koko, mukena, peci, topi, jilbab, rumah, motor, mobil, sepeda. Markubat yang ditunggangi, dinaiki, dikendarai, unta, kereta api, pesawat. Ini jenis rezeki yang zahir, yang kelihatan. Ada rezeki yang tidak kelihatan. Ketenangan, kebahagiaan, hidayah, istiqomah, sabar, ridho, tawakal, ingat Allah. Jadi ketika orang sudah berusaha, lalu kemudian dia merasa tidak dapat tiga. Enggak dapat emas, enggak dapat uang, enggak dapat harta. Saya enggak dapat rezeki. Padahal dia sudah dapat rezeki dalam bentuk sehat. Padahal dia sudah dapat rezeki dalam bentuk istri solihah. Padahal dia dapat rezeki dalam bentuk anak. Padahal dia sudah dapat rezeki dalam bentuk pekerjaan. Padahal dia sudah dapat rezeki dalam bentuk sholat. Orang bisa sholat menempelkan keningnya ke lantai, itu rezeki. Berapa banyak orang yang sehat tapi nggak dapat rezeki untuk melaksanakan sholat, malas saja. Jadi yang pertama, kerja keras sudah mati-matian tapi rezeki kok gitu-gitu aja. Ternyata salah faham tentang rezeki, nggak ngerti tentang rezeki. Maka udah kita jelaskan yang pertama, bahwa rezeki semua pemberian Allah yang membawa kita menjadi taat dalam dua bentuk, yang kelihatan, yang kedua yang tidak kelihatan. Ini pembahasan yang pertama. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, meninggal 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Innar rajula, ada seseorang, la yuhramur rizqu, terhalang rezekinya, dia tidak dapat rezeki, bidzambi yusibuhu, karena melakukan perbuatan dosa. Ada orang yang dihalangi rezekinya, yang terkendala rezekinya, yang tertahan rezekinya, yang tertunda rezekinya, yang di-cancel rezekinya. Kenapa? Bidzambi yusibuh, karena dosa yang dia lakukan. Bukankah rezeki sudah ditetapkan Allah? Ya. Yamhullahu ma yasha, Allah Maha Kuasa untuk menghapus ketetapan rezeki, sudah ditetapkan. Allah Maha Kuasa untuk menghapus. Wa yuthbit, dan Allah juga Maha Kuasa untuk menetapkannya tetap ada. Wa indahu ummul kitab, karena induk kitab lauh mahfuz, buku catatan segala amal, umur, perbuatan, rezeki, langkah, ajal, maut, tertulis di lauhil mahfuz.
dan kemudian rezekinya itu ditahan, di cancel, di delete, dibuang, dipending. Kenapa? Bidzambi, karena perbuatan dosa. Bisa rezeki itu menghalangi, bisa dosa itu menghalangi rezeki. Ya. Hadisnya hadis sahih. Innar rajula la yuhramur rizqu bidzambi yusib. Ada orang yang terhalang rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Jadi kita introspeksi diri, muhasabah, merenung apa dosa yang saya lakukan. Sebaliknya ketika dia bertaubat, dia beristighfar, dia beramal soleh, maka balasannya ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibalas dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, unpredictable, tidak terprediksikan. Hebatnya Islam. Wajib bayar zakat, nggak mampu dapat zakat. Wajib puasa, nggak mampu bayar fidyah. Nggak mampu bayar fidyah, nerima fidyah. Buat dosa, rezeki tertahan, tercancel. Istighfar, taubat, razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Betapa baiknya Allah. Ini rezeki untukmu. Kau buat dosa, yumsik, ditahan Allah. Kau taubat, min haitsu la yahtasib, kau dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi bahwa maksiat, dosa menghalangi rezeki, ya, dalilnya sahih. Berikutnya yang ketiga, surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu kampung, suatu kota, suatu kerajaan, suatu negara, suatu negeri, amanu, mereka beriman. Wattaqau, mereka takut kepada Allah. Allah cuma minta dua. Seandainya mereka beriman, percaya pada Allah, wattaqau, dan mereka takut kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah, 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 rezeki, rezeki. Barakah dari air langit turun hujan, tumbuh kelapa, tumbuh pisang, tumbuh ubi, tumbuh sayur, tumbuh bunga. Barakatin, barakat, barakah, barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami ambil rezeki itu. Ini menunjukkan bahwa syarat Allah memberikan rezeki, pertama amanu, beriman. Yang kedua wattaqau, takut kepada Allah. Ketika beriman, bertakwa, ini rezeki. Ketika tidak ada iman, tidak ada takwa, akhadnahum, kami ambil, kami cabut. Jadi salah satu penyebab kenapa kerja keras mati-matian tapi rezeki gitu-gitu aja, karena diambil Allah. Akhadnahum, kami cabut, kami ambil. Kenapa diambil Allah? Walau anna ahlal qura amanu, beriman, percaya, wattaqau, bertakwa. Ada iman, ada takwa, kami kasih. Tak ada iman, tak ada takwa, kami cabut. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat, hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keempat ini hadis ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya. Wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya. Siapa yang mau lapang rezekinya, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim.
Apa kebalikan dari hadis ini? Siapa yang mau panjang umur, murah rezeki, silaturahim. Apa kebalikannya? Orang yang memutus silaturahim, maka tidak dapat panjang umur dan tidak dapat kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki dan panjang umur dicopot, dicabut gara-gara memutus tali silaturahim. Sebetulnya kemarin ada beasiswa, Pak, tapi saya lupa ngirim ke nomor Bapak. Kenapa? Karena sudah putus silaturahim. Sebetulnya kemarin ada tes penerimaan pegawai, tapi saya lupa. Saya cari-cari nomor kok nggak ada, gara-gara sudah putus. Rasional. Saya mau menjelaskan yang rasional. Wah, itu orang-orang barat nggak ada silaturahim, rezekinya lancar. Mereka nggak nyebutnya silaturahim. Mereka mengemasnya dalam acara coffee morning, family gathering. Coffee morning, minum kopi, ngobrol-ngobrol. Family gathering, bawa anak, bawa istri, barbecue, makan, minum, ngobrol. Silaturahim. Sebetulnya mereka silaturahim, cuma tidak menyebutnya silaturahim. Oke, berikutnya yang kelima. Yang kelima ini menurut Imam Ibnul Qayyim. Nama kitabnya Al-Jawab Al-Kafi. Kata beliau, maksiat itu menghapus 5 berkah yang dihapus oleh maksiat. Yang pertama, innaha tumhiqu barakatal umri, berkah umur. Umur gak ada berkahnya. Hari berubah jadi pekan-pekan berubah jadi bulan-bulan berganti jadi tahun-tahun berganti jadi windu, tapi umur gak ada berkah. Yang kedua, barakatul rizqi, berkah rezeki dalam bentuk yang zahir, uang, emas, harta. Banyak tapi gak ada berkahnya. Yang ketiga, wa barakatul ilmi, berkah ilmu dicabut. Berilmu, tapi ilmunya nggak ada berkah. Hanya sampai di seminar, hanya sampai di ceramah. Tidak mendatangkan berkah. Yang keempat, wa barakatul amal, berkah amal. Beramal memang, puasa rajin, sholat, tapi nggak ada berkahnya. Tidak berubah ke perilaku. Tidak berubah kepada mindset, tidak berubah kepada ucapan, tidak berubah kepada tindakan. Wa barakatul amali, yang keempat, berkah amal. Banyak amalnya, tapi sibuk-sibuk sendiri aja, nggak ada berkah, nggak ada manfaatnya. Yang terakhir, wa barakatul ta'ah, taat orangnya, lembut, tapi nggak ada berkah. Wa barakatul ta'ati, dan keberkahan ketaatan dicabut oleh perbuatan maksiat.